Alhamdulillah. Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu agalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atraka bil haqi magulah wa aujaba ala ibadil hajja wal umrata wassalah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi saya wasiatkan khususnya bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di mana saja kita berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada hari Jumat ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi bersabda, Ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Yang artinya Ja'al islamu ghariban, kata Nabi Muhammad, Islam datang dalam keadaan asing dan aneh. Dulu di zaman Nabi Islam dianggap aneh. Kalau ada orang solat diolok-olok, kau tuh nyembah apa Tuhan kau tak nampak, kau nonggeng-nonggeng. Sampai Nabi Muhammad ketika sholat diberi kotoran onta. Ketika Nabi Muhammad berdakwah bukan disambut dengan hadrah, bukan disambut dengan makanan enak, bukan di pulangnya diberi amplop, tidak. Tapi Nabi Muhammad ketika datang berdakwah disambut dengan lemparan batu hingga pecah kening beliau. Ini dulu di zaman Nabi Muhammad Islam dianggap asing dan aneh. Nabi Muhammad diolok-olok, Nabi Muhammad dicaci maki, Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, Nabi Muhammad dibilang orang gila. Hingga suatu hari ketika Nabi Muhammad ingin berangkat ke masjid, keluar dari rumah, di tengah jalan Nabi Muhammad diludah oleh seorang kafir. Orang tersebut meludah, yang diludah Pak wajah Nabi. Tapi Nabi Muhammad tidak marah, tidak balas meludah. Nabi Muhammad diludah wajahnya senyum. Besok lewat lagi diludah lagi. Sampai malaikat Jibril tidak kuat. Malaikat Jibril panas. Lalu malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kalau kau beri izin, aku angkat gunung Uhud. Gunung Uhud ini Pak besarnya kurang lebih sama dengan gunung Peneraman tuh, nak ngarapinya. Muhammad, kalau kau beri izin, aku angkat gunung Uhud, akan aku lemparkan kepada penduduk Mekah biar semuanya mati. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan Jibril. Mereka tidak tahu aku ini siapa. Bahkan oleh Nabi Muhammad, beliau mengangkat tangan, Nabi Muhammad berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya, ya Allah, berilah kaumku petunjuk karena mereka belum tahu bahwa aku ini Nabi. Besok Nabi lewat lagi Pak, diludah lagi. Hingga suatu hari orang yang biasa meludah wajah Nabi tidak tampak batang hidungnya. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, mana orang kafir yang biasa meludah muka aku tuh? Kata sahabat, dia sakit wahai Nabi. Sakit. Kalau kita ada orang maki-maki kita, ngaco-ngaco kita, dengar berita dia sakit, kita kan suka. Kalau perlu mampus sekali. Itu kalau kita. Kalau Nabi Muhammad tak ada. Ketika dengar berita orang yang biasa meludah muka Nabi sakit, Nabi Muhammad balik ke rumah, menyuruh putrinya Siti Fatimah untuk menyiapkan makanan kue-kue. Kalau zaman sekarang ya kurma, ya zaman Nabi itu kurma, kue-kue yang enak. Untuk apa? Untuk menjenguk orang yang biasa meludah wajah Nabi.
Nabi masuk Pak, ketuk pintu. Bertanya orang kafir yang biasa meludah wajah Nabi, bertanya, siapa di luar? Saya Muhammad. Ketika mendengar Nabi Muhammad, ya melihat Nabi Muhammad, bergetar tubuh si kafir tersebut, bergegar. Lalu si kafir tersebut bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, jangan balas saya minta maaf Nabi, saya jerak, saya tobat, saya tidak akan mencaci maki Nabi lagi, saya tidak akan meludah wajah Nabi lagi, saya tidak akan memfitnah Nabi, jangan bunuh saya wahai Nabi. Kata Nabi Muhammad, loh, yang datang ke sini nak balas kau, apa ke nak bunuh kau, siapa? Aku datang ke sini nih, aku dapat berita dari kawan-kawan, dari sahabat bahwa kau sakit. Ini aku bawakan makanan yang enak, mudah-mudahan kau cepat sembuh. Apa kata si kafir tadi? Wahai Nabi, betapa mulianya kau. Setiap hari ku caci maki, setiap hari ku ludahi wajahmu. Bukan kau balas dengan kejelekan, tapi kau balas dengan kebaikan. Belum ada keluargaku yang menjengukku, engkau pertama kali yang menjengukku wahai Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya orang kafir tersebut masuk Islam berkat kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu perjuangan Nabi Pak, berat. Islam menjaga asing dan aneh. Makanya perjuangan Nabi Pak kita rawat, kita jaga. Tapi apa kata Nabi lanjutan hadis tadi? Wa sayaudu ghariban. Dan Islam akan kembali lagi menjadi asing dan aneh. Sekarang sudah terbukti Pak. Contoh COVID-19. Masjid banyak tutup, tapi pasar sebutik pun tak ada tutup. Banyak orang ke masjid sholat jaga jarak, tapi ke pasar tak ada jaga jarak. Gara-gara COVID-19 banyak umat Islam ke masjid takut, ke pasar berani. Ke masjid takut, main rumah keluarga berani. Ke masjid takut, berangkat kerja berani. Memangnya corona cuma ada di masjid, saudara. Lihat ini bukti. Wa sayaudu ghariban, kata Nabi Muhammad, Islam akan kembali lagi menjadi asing dan aneh. Hebatnya lagi saudara, virus corona bisa milih-milih mangsa. Tahun baru kemarin aman, bentar lagi bulan puasa virus corona sudah mulai beranak lagi. Na'udzubillah min dzalik. Masuk Idul Fitri berwarna merah, masuk Idul Adha berwarna hitam. Kita doakan mudah-mudahan virus corona, khususnya fitnahnya oleh Allah, segera dihilangkan dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ini pelajaran untuk kita semua. Kedepannya Pak, kalau ada musibah, penyakit sebesar apapun, jangan lupakan Allah. Ingat saudara, yang beri penyakit siapa? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat, yang beri kesembuhan, yang beri perlindungan Allah. Dekati Allah, bukan malah menjauhi Allah. Apalagi sampai nutup rumah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa sayaudu ghariban, kata Nabi. Islam akan kembali lagi menjadi asing dan aneh. Bukti lagi di masjid ini. Ya, Islam akan kembali lagi pelan-pelan hilang Islam. Banyaknya jamaah masjid sekarang Jumat sudah tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya udah pernah bahas di masjid ini, tapi kayaknya perubahannya tidak banyak. Mohon maaf saudaraku sama Islam. Disunnahkan hari Jumat itu oleh Nabi Muhammad, bukan oleh saya. Kalau tak terima berarti tak terima ke Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad disunnahkan hari Jumat pakai warna putih. Kalau bisa dari atas sampai bawah putih. Ini sunnah Nabi Muhammad. Disunnahkan juga, mohon maaf saudara, disunnahkan kalau sholat menghadap Allah pakai peci, pakai songkok, tutup kepala. Ini sunnah. Jadi Nabi udah bilang dah, Islam akan kembali lagi menjadi asing dan aneh. Kalau bukan kita yang ngamalkan sunnah, siapa lagi saudara? Ada orang Jawa Pak Ustaz, kami tak sempat Pak Ustaz pakai warna putih karena seragam kantor kami warna coklat, warna biru, warna hijau Pak Ustaz. Padahal baju putih itu kecil Pak. Masuk jok motor bisa, nanti nyampe di masjid bersalin pakai warna putih. Habis Jumat masuk WC, pakailah seragam coklat, seragam hijau, seragam biru tuh. Ada bilang orang tak sempat bawa baju putih, tak sempat. Tapi helm besar sempat, laptop besar sempat,
rokok ngan korek tak pernah lupa, HP selalu dibawa, sunnah Nabi Muhammad dibiarkan saudara-saudara. Mudah-mudahan oleh Allah ya, yang beri hidayah hanya Allah, saya hanya nyampaikan. Apa kata Allah? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan saudara-saudaraku sama muslim Jumat depan sudah bisa ngamalkan sunnah-sunnah Nabi. Setiap sholat jangan lupa pakai songkok ya. Songkok lebih kecil aja, songkok lebih besar rokok. Songkok dilipat masuk kecil, rokok ya masuk, rokok bisa terbawa, masa songkok tak bisa? Mohon maaf. Juga kata Nabi Muhammad, wasayudu wariban, Islam kembali lagi menjadi asing dan aneh. Contohnya apa? Lebih ramai kafe daripada masjid, lebih ramai sekolah umum daripada pesantren. Kita orang tua ini bangga berlomba-lomba untuk nyekolahkan anak kita sekolah umum tinggi-tinggi. Kita sudah didoktrin oleh orang-orang barat, oleh orang-orang Yahudi, seakan-akan kalau anak kita tak ada sekolah negeri, kalau tak ada sekolah umum, tak ada lulus S1, tak mungkin jadi orang sukses. Ini yang ada di otak umat Islam sekarang. Akhirnya kita bekerja-kerja lomba menyekolahkan anak kita sekolah umum tinggi-tinggi tanpa memperdulikan pendidikan agama. Pesantren tak ramai Pak, lebih ramai sekolah umum. Sampai banyak orang, mohon maaf wali murid saya, alhamdulillah santri saya kurang lebih sekarang 600. Itu banyak wali murid Pak, orang tua, kalau anaknya pintar, cerdas, tak ada nakal, disekolahkan umum tinggi-tinggi. Tapi kalau anaknya bodoh bale, anaknya nakal, itu dilempar, dibuang ke pondok pesantren. Tapi Masya Allah, ketika sudah besar, anak yang pondok pesantren pulang ke rumah, ini yang pintar, yang cerdas, yang tidak nakal, udah lulus S1, S2, bapak meninggal dunia masuk dalam kubur. Ketika bapak meninggal dunia, anak bapak tadi yang nakal, yang bodoh bale, yang dibuang ke pondok pesantren, dia datang di atas kuburan bapak dengan adik-adiknya sambil bawa Yasin. Di atas kuburan bapak dibaca Yasin sambil menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita dalam kubur baru sadar, ya Allah, itu abangnya yang dulu pintar, cerdas, tidak nakal, aku sekolahkan umum tinggi-tinggi sampai lulus S3. Abangnya udah jadi pejabat tinggi, udah jadi pegawai negeri, udah jadi orang kaya, sekalipun abangnya tak pernah ngirim Yasin kepadaku. Ini adiknya yang nakal, adik yang bodoh bale, adiknya yang kulempar ke pondok pesantren. Masya Allah, rupanya adiknya masih ingat ngirim Yasin padaku. Ingat saudara, ingat, harta kita tidak akan kita bawa mati Pak. Tanah bapak yang hektaran tak akan dibawa mati. Itu lihat Presiden Soeharto yang paling kaya, hartanya tak ada dibawa mati. Yang akan jadi kawan kita dalam kubur, apa kata Nabi Muhammad? Awaladin salihin yad'ulah, doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Ingat, tak mungkin anak kita jadi anak soleh solehah kalau anak kita tidak dididik dengan pendidikan agama. Marilah anak kita mungkin yang udah terlanjur anak tak pada mondok, sisa cucu, kirimlah cucunya ke pondok pesantren yang masih banyak di kota Pontianak ini. Wasayudu ghariban fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Beruntung orang yang masih mengamalkan sunnah Nabi, yang masih rajin ke masjid, yang masih rajin baca Al-Quran. Ini orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dicatat sebagai orang yang beruntung, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mumpul bersama Nabi Muhammad dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam